pentokohan ya. Jadi saya sempat bahas mengenai pentokohan dalam sebuah novel yang bertemakan binatang ya. Nah itu sama sih teman-teman dengan novel-novel yang lain, termasuk novel roman ya, novel percintaan itu pasti ada tokoh utama ya. Tokoh utama kalau dalam sebuah novel percintaan ya tokoh utamanya pasti adalah maksudnya sepasang manusia ya, laki-laki dan perempuan, dan mereka berhubungan kasih ya, apakah mereka dalam hubungan pacaran, kekasih ataupun suami istri gitu. Tapi kalau kita bicara novel binatang, tokoh utamanya bisa bermacam-macam ya. Kalau misalnya cerita novelnya adalah murni novel binatang ya tentu ceritanya adalah antara satu binatang yang lain dengan binatang lain. Mungkin satu tokoh utamanya adalah tokoh antagonis, kemudian tokoh yang lainnya adalah tokoh protagonis misalnya kan sama lah dengan novel yang lain ya, tokoh utama, tokoh pendukung, dan juga tokoh pelengkap ya. Jadi tergantung teman-teman mau buatnya ceritanya sekompleks apa, tokoh yang ada dalam novel itu sebanyak apa gitu. Nah, karena itu teman-teman salah satu karakter atau ciri dari sebuah novel bertemakan binatang yaitu adalah si binatang tadi menggunakan atribut manusia ya. Jadi artinya binatang tersebut seolah-olah adalah bertindak sebagai manusia. Sehingga apa? Sehingga di situ bisa ada alur cerita, di situ bisa ada dialog, di situ bisa ada narasi ya. Ya jadi tadi kalau kita bicara Tom and Jerry ya ada kan komunikasi antara Tom and Jerry ya, walaupun komunikasinya komunikasi pertikaian gitu, tapi setidaknya kan ada komunikasi di situ gitu. Nah, kemudian ya karena dia tokoh-tokoh di dalam novel yang bertemakan binatang itu memiliki atribut manusia, tentu dia bisa ataupun diceritakan dapat bertindak seperti manusia ya. Jadi ya bisa bicara, kemudian juga bisa bahkan punya emosi ya. Tokoh dari novel bertema binatang yaitu tentu ya dia bisa berbicara padanya seperti manusia ya. Jadi sehingga cerita alur ceritanya bisa dibuat gitu. Jadi itu teman-teman kalau kita bicara mengenai pengkarakteran dari ataupun pentokohan dari novel bertema binatang tadi ya. Nah, novel itu ada cerita yang benar-benar novel antar binatang ya, seolah-olah binatang itu manusia. Jadi misalnya Tom and Jerry itu kan isinya hanya Tom and Jerry aja ya, kalaupun ada tuannya itu ya cuma sekilas saja dan tidak bagian penting dari cerita Tom and Jerry gitu. Ataupun juga bisa jadi itu adalah hubungan antara manusia dengan binatang. Manusia pun berperan besar seperti misalnya tadi film Beethoven ya teman-teman, misalnya cerita mengenai anjing kan ada tuannya tuh. Nah itu berarti kan cerita sebetulnya tidak hanya cerita antar binatang, tapi cerita hubungan manusia dengan binatang, dan manusianya juga perannya cukup besar ya. Jadi bisa dua macam itu ya teman-teman, sebuah novel yang bertemakan binatang gitu. Dan kalau kita bicara yang tadi novel penyayang binatang, artinya itu dalam novel tersebut adalah hubungan antara manusia dengan binatang, tidak hanya antara binatang dengan binatang. Itu tentu kan ada nilai-nilai pesan moralnya ya tuh. Nilai-nilai pesan moralnya itu misalnya untuk menyayangi binatang ya. Jadi manusia kan pasti berdampingan dengan binatang. Nah makanya manusia harus menyayangi binatang ya, terutama binatang-binatang yang dekat dengan kehidupan manusia ya. Tadi misalnya binatang-binatang peliharaan lah ya, yang umum gitu ya teman-teman, kucing ataupun anjing. Ya kan sekarang kita banyak lihat ya, baik itu orang biasa ataupun tokoh yang penyayang binatang. Nah itu kan itulah nilai-nilai moral yang disampaikan dari sebuah novel tentang binatang yang berjadikan hubungan antara seseorang manusia dengan binatang tertentu gitu. Nah itu teman-teman pendidikan moral dari sebuah film ataupun sebuah novel yang bertemakan berjadikan pendidikan moral untuk penyayang binatang gitu.